Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang studi perbandingan pendidikan masyarakat di berbagai negara dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Fahmi MPD. Dan indikator yang tertera di dalam PowerPoint ini adalah yang pertama, model-model pendidikan masyarakat di berbagai negara. Yang kedua, faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan masyarakat di berbagai negara. Model pendidikan masyarakat di Indonesia. Pendidikan di Indonesia terbagi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal berjalan dalam bentuk sekolah berjenjang, yaitu sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah akhir atau kejuruan 3 tahun. Contoh pendidikan non-formal seperti PKBM, kursus keterampilan, pelatihan kejuruan, dan program kesetaraan. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan tumbuh dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Pendidikan di Indonesia memiliki sejumlah faktor keberhasilan sekaligus tantangan yang perlu diperhatikan. Dari sisi keberhasilan, yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama menjadi landasan penting. Hal ini diperkuat oleh yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang ikut mendukung kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang membantu proses belajar lebih efektif. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai budaya dan gotong royong. Nilai budaya dan gotong royong yang memperkuat kebersamaan. Namun, di sisi lain, pendidikan di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Yaitu yang pertama, kesenjangan akses dan kualitas. Kesenjangan akses dan kualitas antara kota dan desa. Yang kedua yaitu kualitas guru, yang dimana kualitas guru yang belum merata. Yang ketiga, tingkat putus sekolah. Tingkat putus sekolah yang masih cukup tinggi. Yang keempat, keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi dalam pembelajaran digital. Serta minimnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pendidikan. Model pendidikan masyarakat di Cina. Metodenya sama seperti Indonesia, yaitu sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah akhir 3 tahun. Contoh pendidikan non-formal di Cina seperti Tram School, dan pendidikan informalnya seperti nilai-nilai budaya dan pola pikir disiplin. Pendidikan di Cina memiliki beberapa faktor keberhasilan. Yang pertama, komitmen pemerintah. Dukungan pemerintah Cina membuat sistem pendidikan lebih stabil dan punya arah yang jelas. Yang kedua, orientasi pada sains dan teknologi. Pemerintah Cina sadar kalau masa depan mereka ada pada teknologi, membuat mereka mendorong generasi muda untuk ikut serta dalam bidang teknologi. Yang ketiga, partisipasi keluarga. Budaya keluarga di Cina sangat menekankan pendidikan sebagai jalan sukses. Yang keempat, kedisiplinan sosial. Disiplin dianggap penting di negara Cina demi membentuk karakter dan daya saing generasi muda. Pendidikan di Cina memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, tekanan akademik yang tinggi. Sistem pendidikan di Cina sangat kompetitif, sehingga orang tua dan sekolah menuntut siswa untuk selalu berprestasi tinggi. Yang kedua, kurangnya ruang kreativitas. Sistem pendidikan terlalu berfokus pada hasil ujian, sehingga kreativitas mereka kurang diberi ruang berkembang. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah. Tidak meratanya pembangunan membuat kualitas pendidikan di kota dan di desa tidaklah seimbang. Yang keempat, ketergantungan pada lembaga tambahan. Karena di sekolah dianggap tidaklah cukup, sehingga orang tua rela mengeluarkan biaya yang besar, yang akibatnya muncul ketidakadilan, karena hanya orang kaya saja yang bisa membayar sekolah tambahan. Yang kelima, masalah sosial jangka panjang. Siswa yang terus-terusan ditekan membuat mereka gampang stres dan depresi. Selanjutnya kita akan membahas model pendidikan masyarakat di Korea Selatan. Sistem pendidikan Korea Selatan terbagi menjadi 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun universitas. Contoh pendidikan non-formal Korea Selatan adalah Hakwon, yaitu lembaga khusus atau bimbingan belajar swasta. Pendidikan informal di Korea Selatan, yaitu pada keluarga cenderung mengatur ketat jadwal belajar anak, memonitor perkembangan akademik, dan memberikan dukungan finansial besar agar anak bisa mengakses hakuan terbaik. Pendidikan di Korea Selatan memiliki berbagai faktor keberhasilan sekaligus tantangan yang perlu dicermati. Dari sisi keberhasilan, yang pertama yaitu budaya kerja keras.
Budaya kerja keras menjadi salah satu ciri khas yang melekat pada siswa. Hal ini, yang kedua, yaitu didukung oleh peran keluarga yang sangat tinggi dalam mendorong anak-anak untuk berprestasi. Selain itu, yang ketiga, kebijakan pemerintah yang konsisten. Yang keempat, yaitu kualitas guru yang tinggi. Dan yang kelima, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan membuat sistem pendidikan di Korea Selatan mampu menghasilkan siswa dengan prestasi akademik yang gemilang. Namun, di balik keberhasilan tersebut terdapat sejumlah tantangan yang serius, yang dimana yang pertama adalah tekanan akademik yang ekstrim. Tekanan akademik yang ekstrim membuat banyak siswa mengalami stres. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi masih memengaruhi akses pendidikan. Dan fokus berlebihan pada standar ujian seringkali menghambat kreativitas. Di samping itu, keseimbangan kehidupan. Siswa kerap terganggu akibat jam belajar yang panjang, serta muncul fenomena diploma disease, yakni pandangan bahwa kesuksesan hanya diukur dari gelar akademik semata. Finlandia. Berbeda dengan model pendidikan di Asia seperti Cina dan Korea Selatan, pendidikan Finlandia menekankan pada kesetaraan, kebebasan belajar, dan kesejahteraan siswa. Selain jalur formal, pendidikan non-formal Finlandia juga berkembang seperti keterampilan, pendidikan orang dewasa, dan pelatihan berbasis komunitas. Mereka juga sangat terbuka terhadap konsep lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat. Begitupun dengan pendidikan informal yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Beberapa faktor yang menjadikan Finlandia sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia adalah: yang pertama, kesetaraan sebagai prinsip utama; kedua, guru berkualitas tinggi; tiga, pendekatan holistik; 4. Minim tekanan akademik; 5. Budaya membaca dan literasi tinggi. Tantangan yang dihadapi Finlandia diantaranya yaitu 1. Adaptasi terhadap perubahan global; 2. Masalah multikulturalisme; 3. Kritik terhadap kurangnya penekanan pada STEM; 4. Ketergantungan pada peran guru. Baik, selanjutnya model pendidikan masyarakat di Malaysia. Nah, sebenarnya pendidikan di Malaysia juga mirip dengan pendidikan di Indonesia, yaitu yang bisa terbagi dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Ciri khasnya ada sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan, dan sekolah agama. Selain itu, pendidikan non-formal juga ada loh di Malaysia, yaitu melalui kursus dan komunitas. Dan juga pendidikan informal yang melalui keluarga dan masyarakat yang dapat menanamkan nilai agama, moral, dan budaya. Ada beberapa faktor keberhasilan pendidikan di Malaysia, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah yang sangat progresif; yang kedua, multikulturalisme dalam pendidikan; yang ketiga, peran pendidikan Islam; yang keempat, pendidikan vokalisional yang kuat; dan yang kelima, akses pendidikan lebih merata. Selanjutnya ada juga beberapa tantangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama yaitu kesenjangan kualitas pendidikan; yang kedua, isu integrasi nasional; yang ketiga, ketergantungan pada bahasa asing; yang keempat, pengaruh globalisasi; dan yang kelima, kualitas guru. Selanjutnya yaitu model pendidikan masyarakat di negara Jepang. Sistem pendidikan Jepang memadukan nilai tradisional Bushido dengan modernitas, menekankan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Pendidikan formalnya wajib 9 tahun dengan kurikulum akademik, moral, dan ekstrakurikuler. Selain itu, pendidikan non-formal juga sangat populer. Keluarga dan komunitas bisa berperan besar dalam pendidikan informal di negara Jepang. Selanjutnya, faktor keberhasilan model pendidikan masyarakat di Jepang. Yang pertama, budayanya disiplin dan kerja keras. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang konsisten. Yang ketiga, guru yang profesional. Yang keempat, integritasi akademik dan moral. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Ada juga tantangannya, yaitu yang pertama, tekanan akademik. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Yang ketiga, fenomena hikikomori. Yang keempat, kesenjangan antar generasi. Yang kelima, persaingan global.
Selanjutnya, model pendidikan masyarakat di Amerika Serikat. Sebenarnya, pendidikan di Amerika ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Hanya saja, sistem pendidikan Amerika ini bersifat fleksibel dan dikelola oleh desentralisasi, sehingga tiap negara bagian bisa berbeda meski tetap mengikuti standar nasional. Kemudian, pendidikan formalnya mencangkup kindergarten hingga perguruan tinggi dengan pilihan jalur akademik maupun kejuruan serta kebebasan memilih mata pelajaran sesuai minat. Sementara itu, pendidikan non-formal dan informalnya berkembang melalui kursus, komunitas, keluarga, dan organisasi masyarakat, yakni menanamkan nilai demokrasi, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa faktor keberhasilan pendidikan di Amerika. Yang pertama yaitu fleksibilitas dan diversifikasi. Yang kedua, peran perguruan tinggi kelas dunia. Yang ketiga, pendekatan inklusif. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, kebebasan akademik dan kreativitas. Tantangan pendidikan di Amerika. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, biaya pendidikan yang sangat tinggi atau sangat mahal. Yang ketiga, isu rasisme dan diskriminasi. Yang keempat, ketimpangan teknologi. Dan yang kelima, masalah kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang studi perbandingan pendidikan masyarakat di berbagai negara ini adalah setiap negara punya sistem pendidikan berbeda sesuai dengan budaya dan kebutuhannya. Ada yang menekankan kompetisi, ada yang fokus pada kesetaraan, kesejahteraan, dan fleksibilitas. Intinya, tidak ada sistem sempurna. Masing-masing punya kelebihan untuk diteladani dan kekurangan yang perlu diperbaiki.